Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimin mutalazimin ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وفي آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Amma ba'd. Hadirin sidang salat subuh dan kuliah subuh jamaah Sabtu pagi siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu semuanya? Semoga Allah berikan kesehatan dan kemuliaan dan keberkahan, dan kita sudah melaksanakan ibadah saum kurang lebih 5 hari, menjalani 6 hari ini, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan yang paling menarik adalah Ramadan ini diawali dengan turunnya air hujan dan selalu membersamai kita, dan ini menjadi anugerah. Itulah kenapa doa kita adalah Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah apa yang Allah turunkan dari langit menjadi yang bermanfaat. Dan ternyata itu betul. Kenapa? Kita kan tahunya makan buah semangka, sayur nangka, sayur bayam, sayur kangkung yang disodorin oleh istri dan keluarga kita, itu semuanya dari tetesan air hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Allah turunkan dari atas langit air. Makanya sejatinya di pendidikan sekolah-sekolah kita itu yang bukan sekulernya harus ditanamkan. Yang selama ini kan yang muncul sekulernya. Apa? Yang diajarin tentang turunnya air hujan. Nggak pernah dibahas tentang siapa yang menurunkan air hujan. Betul-betul. Itu bukti sekulernya. Apa komitmen dari turunnya air hujan? Termasuk nanti habis ini kita akan dengar pola kesehatan sebelum ngomongin tentang fikih. Tapi tinjauannya dari sisi akidah. Ya. Karena dengan air hujan itu kita jadi dapat rezeki. Apa buktinya? Tanaman kita subur, buah-buahan kita jadi beraneka ragam, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Wa anzalna minas sama'i ma'a fa'ambatna fiha habba, dan kami tumbuhkan dengan bebijian tadi, ya, fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba, buah anggur, wa zaituna wa nakhla, buah zaitun, wa nakhla, buah kurma, wa hadaiqa dhulba, dan taman-taman, wa fakihah, dan buah-buahan, mata'an lakum, ini adalah karunia buat kalian, wa li an'amikum, dan ini adalah sebuah kenikmatan buat kalian dan buat kita semua. Jadi mudah-mudahan, ya, coba ngebayangin nggak kalau nanti seperti kita dulu di Libya, itu puasanya 19 jam, terus di tengah terik panas sampai sekian derajat. Ini pasti terasa sekali kerongkongan dan panasnya. Jadi alhamdulillah Allah berikan turunnya air hujan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas tentang fikih kesehatan dan pengobatan, ini jarang dibahas. Ini menjadi pengingat bersama. Sebelum ngomongin tentang fikih, ya, ini alurnya harus jelas. Bapak-bapak kita, ibu-ibu dan anak-anak, kalau sakit yang ingat dokter apa ingat Allah?
Ingat Allah atau ingat dokter? Atau ingat obat? Nah itu. Faida maridhu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang akan menyembuhkan. Kenapa doa kita Allahumma ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah aku, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh, bukan dokter, bukan obat. Dari mana alurnya? Karena kita sembuh itu karena ilmunya dari dokter, karena kita sembuh minum obat, dan obat itu sumbernya dari mana? Dari mana? Alam. Ada yang dijadikan obat kimia, ada yang dijadikan herbal. Ilmu dokter, siapa yang mengadakan akal kepada para dokter? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa doa kita adalah Allahumma ishfi wa anta, bukan Allahumma ya dokter ishfina wa anta syafi la shifa illa, tapi kita adalah selalu memohon kepada Allah, Allahumma ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkan karena Engkau Maha Penyembuh. La shifaa, tidak ada penyembuh kecuali dengan kesembuhan Engkau. Ya. Kalau sekarang kan penyakit dua, penyakit fisik dan non fisik. Kementalan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Justru secara kejiwaan ini yang sudah banyak yang rusak. Ya. Dan ini lebih mengerikan lagi. Karakter-karakter bangsa ini sudah mulai pada rusak dan sudah mulai sakit. Dan itu digambarkan fi qulubihim marad fazadahumullahu. Ada 3 penyakitnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la. Kerusakan dan kesakitan yang pertama adalah mereka gampang banget merusak tatanan masyarakat. Ketidakadilan, kecurangan, kezaliman. MK jadi mahkamah keluarga dan sebagainya. Yang kedua adalah apa? Penyakitnya adalah inkonsisten. Apabila dikatakan kepada mereka suruh beriman, ya, suruh wa idza qila lahum aminu kama amana subha, mereka menuduh kita adalah idiot, padahal mereka justru idiot. Disuruh puasa, perginya ke warteg. Iya kan? Karena cara berpikir mereka itu, ngapain saya puasa? Tapi kalau dipandu dengan iman, apa yang dirasa? Itu adalah sebuah ketenangan, kebahagiaan. Yang tadinya berat, tapi karena yang dipandu dengan iman, akhirnya menjadi sebuah ketenangan, baik secara jiwa maupun secara ruh. Dan yang terakhir adalah inkonsisten. Ini penyakit secara non fisik, ya. Makanya kita ini dengan madrasah Ramadan, saya sering membahas Ramadan itu menjadi madrasah pembangunan karakter secara ruh, secara fisik, dan secara harta. Dan saya sampaikan kalau kultum, kalau lagi lihat timingnya dari sisi waktu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru narik amal-amal soleh itu dimulai di bulan ke-7 setelah Muharram. Lihat aja, Muharram, Safar. Safar nggak ada amal-amal soleh. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, nggak ada. Ini udah mulai naik di 6 bulan terakhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Rajab dinaikin dengan puasa Rajab, dan ini menjadi 3 bulan berurutan, menjadi bagian bulan-bulan yang Allah sucikan dan Allah haramkan untuk melakukan kezaliman atas diri kita dan kepada orang lain, apalagi mendolimi orang lain. Kemudian Sya'ban, kemudian ini Ramadan. Cuma ada titik clue yang sama, Ramadan dengan haji. Titik clue-nya sama, bahwa pesan sentralnya Ramadan dan haji itulah al-imsak. Berihram itu menahan diri, padahal itu halal. Suami istri nggak boleh, ya kan? Melakukan hubungan, padahal itu halal.
bermesraan nggak boleh. Nah, itu alal imsak. Ramadan pun sama, di siang hari. Kemarin saya bahas, Ustaz, kalau malam hari boleh nggak? Ya boleh. Kalau siang hari nggak boleh. Kalau nggak malam hari, kapan kelonanya kan? Itu repot juga. Tuh. Jadi tema serentaknya adalah al-imsak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini pesan-pesan Ramadan begitu luar biasa, ada sebuah proses autofagi. Makanya besok-besok at-taqwa cobalah bikin gebragan lagi. Bikin iftar, buka puasa yang disediakan untuk di Senin Kemis. Kalau di Karim, saya sudah membiasakan anak-anak itu Senin Kemis. Saya hanya tinggal nanya, man yakulu anak. Itu nanti di puasa Senin dan Kemis, mereka ngeluarin harta-harta mereka. Itu latihan untuk giving. Nanti keluar itu martabak, es krim. Mereka saling memberi, saling berbagi. Itu madrasahnya cukup luar biasa. Nah, Ramadan ini kan sebuah proses autofagi. Kelaparan sementara diistirahatkan dan ternyata itu memberikan efek secara kejiwaan dan justru sangat menenangkan baik secara ruh maupun beberapa halnya. Ini ya. Kemudian kita bahas satu persatu. Sehat nikmat bukan? Ini ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nasi as-sihhatu wal faragh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai daripadanya, adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi nikmat-nikmat ini adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, dan Ramadan ini adalah sebuah proses untuk, makanya lihat di ayat Al-Baqarah di ayat 168 Allah katakan ya ayyuhan nas. Ini kepada semua komponen manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makan yang baik-baik dan halal dan baik-baik. Ramadan mengajarkan untuk kita menahan. Kemudian di bawahnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innasyaitana, ya. Dan itu jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu syaitani. Mudah-mudahan kenikmatan yang hari ini Bapak bisa hadir dengan kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu luang. Semoga Allah jaga terus sampai kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Dalam konsep Islam, kenikmatan sehat itu untuk ngapain? Sudah jelas, untuk ibadah dan melakukan amal-amal yang terbaik. Dan menjaga kesehatan itu sesuai tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya biasanya kalau di perkuliahan di semester awal itu, ini saya sedikit clue-nya biar nyambung dengan ilmu kesehatan. Misalkan dalam proses penciptaan manusia, itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa sih ketika wanita hamil muda, ya, itu kenapa banyak bed rest? Padahal pesan Allah sudah jelas. Proses penciptaan manusia itu apa? Satu, alurnya adalah nutfah, sperma. Yang kedua adalah alaqah. Yang ketiga adalah mudghah. Diulangi ya. Proses penciptaan manusia itu kenapa? Nutfah, sperma, kemudian nanti alaqah, kemudian mudghah. Sperma, darah, daging. Di dalam hadis arba'in, semua fasenya adalah arba'ina yauman, 40 hari. Nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari. Jadi 40 kali 3 berapa? 120 hari. Kalau 120 hari berapa bulan? Berapa bulan? 4 bulan, kok 7? Udah mulai ngantuk nih. Habis sahur. 4 bulan. Makanya kenapa istri kita, istri itu beda lagi nanti. Istri kita kalau lagi hamil muda, ya, di usia awal-awal dan keluarga muda, kenapa kalau di USG dokternya bilang apa? Mbak istirahat ya Mbak.
Lihat, ini yang bicara Quran, yang bicara Sunnah, yang bicara firman Tuhan. Kenapa? Sperma darah ini cairan. Jadi kalau banyak aktivitas, naik turun angkot, naik turun tangga, apalagi kalau ibu hamil ngetrek, jalannya udah lobangan semua, banyak lubang yang nggak bakal jadi. Makanya saya sering menyampaikan ke teman-teman mahasiswa, kalian tuh pilih, mau menjadikan aset anak itu menjadi aset yang panjang atau milih karir. Kalau pilihannya aset, sudah istirahat dulu, jangan berburu kepada karir. Itu yang sering terjadi di keluarga muda. Sehingga nggak jadi lagi yang suaminya sibuk, yang istrinya sibuk, ya sudah nggak jadi-jadi. Bisa nggak? Apa bahasanya? Cutinya itu bukan 3 bulan, tapi 3 tahun. Jadi lebih memilih aset yang panjang itu berupa anak, investasi yang sangat luar biasa dibandingkan karir-karir di awal. Cuma kan namanya keluarga muda, masih pengen getol, apalagi sudah kuliah S1, sudah per semesternya sekian juta, itu kan cukup luar biasa. Jadi ini yang harus kita pandu adalah dengan kekuatan syariat Allah berupa Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pola makan yang seimbang. Sekarang sudah. Karena pola hidup kita itu apa? Bukan apa yang kita makan, tapi sekarang kelas middle up itu adalah kalau hari Sabtu Ahad polanya apa? Polanya apa? Kira-kira kita mau makan di restoran mana? Betul. Ya? Karena polanya juga kayak gitu. Makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Ini kan pola sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita waktu muda ya terkadang suka serampangan. Maka ini perlu dijaga betul di saat muda-muda, dan ini menjadi nasihat untuk kita semua dan saya pribadi untuk selalu disunnahkan menjaga kualitas makanan seperti madu, susu dan lain sebagainya, dan pola adalah halal dan thayyib. Halal dan thayyib itu satu dari sisi zat dan dari sisi caranya juga harus diperhatikan. Saya nggak ada air. Misal, saya sampaikan air. Air secara zat itu halal. Betul. Tapi kalau caranya dengan mencopet, caranya dengan korupsi, caranya dengan serampangan, caranya dengan mencuri, maka yang tadinya zatnya halal menjadi haram. Makanya ini perlu dikuatkan dialog-dialog kita kepada anak-anak kita dan keluarga muda kita, mantu, agar jangan sampai kita mencari, karena sudah dijelaskan, saya membahas hadis arba'in di Al-Mujahidin itu, Masya Allah, ngomongin tentang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa min bainihima umur mushtabahat atau mushtabihat, itu sudah jelas. Yang halal aja susah, itu bahasanya salah tuh, ya. Karena dalam konsep Islam yang halal itu sudah banyak sekali. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Apalagi sekarang kita benar-benar harus memboikot, dan itu sudah terasa sekali. Ustaz Zudi pernah ngomongin tentang Israel di mana? Di kantor tertentu, dan itu afiliasinya adalah kepada Israel. Malah setelah turun malah dibilangin, Ustaz jangan ngomongin ini lagi. Karena efeknya cukup luar biasa tuh boikot tentang produk-produk Israel itu. Sekarang sudah termasuk yang terakhir adalah masalah kurma. Itu memang betul, Pak. Kurma terbaik itu adalah di wilayah Palestina dan Israel. Ya, dan kemarin saya waktu tur ke 8 negara, itu teman saya langsung meninggalkan kita untuk ketemu beberapa pengusaha yang ada di wilayah Yordan. Itu ngambilnya adalah dari kurma Palestina, dan itu begitu luar biasa, ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama, dan ini menjadi nasihat kita. Ini apa, Pak? Ini kalau orang Arab jangan kaget kalau makan kayak gini, bahkan satu kambing bisa 5 orang, ya. Ini nasi kabsa atau nasi mandi, atau mandi-mandian sama nasi kabsa. Jadi jangan kaget, ya. Cuma mereka memang sudah biasa. Minyak zaitun di sana murah. Kalau waktu di Libya saya suka habis makan daging, kadang zaitun tak minum aja, karena saking murahnya. 1 liter hanya 7.000. Di sini
Minyak zaitun 1 liter berapa tuh? Kemudian yang kedua, pola istirahat yang baik. Larangan berlebihan dalam ibadah sekalipun, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukanlah bagiannya. Dalam hulu pun nggak boleh, makanya proporsional. Misal, kita pengen semangatnya banyak, ditambah rakaat, misalkan rakaat duhur jadi 5 rakaat. Bukan spiritnya banyak, tapi proporsional. Benar, makanya adalah mutaba'ah. Yang kedua adalah ikhlasun niyah. Bagaimana kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian adalah ikhlasun niyah. Ini juga anjuran tidur sejenak di siang hari. Makanya di rumah saya mencoba untuk menguatkan ini. Jadi jam 10:30 sudah diistirahatkan santri. Nanti jam 1 baru naik halaqah lagi. Dan itu efeknya cukup dahsyat. Ya. Karena kita sudah membangunkan anak-anak itu dari jam 3 untuk qiyamul lail, kemudian subuh, sholat subuh itu zikir, kemudian halaqah, 6:30 istirahat, jam 8 masuk, jam 10:30 qailulah, ya. Dan Rasul itu selalu menguatkan ini. Makanya kita kalau sudah habis duha, jam 10, jam 11 sudah nguap-nguap terus kan. Dan ini makanya sebenarnya yang paling enak tuh masa bapak-bapak, masa pensiunan. Ya. Makanya ini pun menjadi PR, ya. Mudah-mudahan ini terobosannya Majelis Tabligh pengen mengadakan pesantren lansia, ya. Mudah-mudahan nanti dari Masjid At-Taqwa bisa jadi peserta. Dan sekarang lagi rame. Kenapa? Ustaz bingung di rumah mulu bosen. Nah, sekarang lagi rame pesantren Husnul Khotimah, pesantren lanjut usia itu. Nanti kelak ke depan anak-anak kita itu sudah diselesaikan masalah tahsin, masalah bahasa Arab, masalah usuluddin, itu sudah diselesaikan sejak awal-awal tadi di usia-usia yang produktif, sehingga di usia 40 ke atas sampai Allah matikan kita, sebagaimana Allah ajarkan kepada Rasul dan Rasul ajarkan kepada kita, itu adalah kehidupan akhirnya adalah pembangunan keumatan. Makanya yang disampaikan oleh Rasul adalah ummati ya. Kemudian ini posisi tidur yang nyaman bagi lambung dan jantung. Coba kalau benar-benar pola hidup kita sesuai dengan sunnah Rasul, ya, bisa sebelum tidur kita witir, kemudian berzikir, ambil wudhu, kemudian caranya nggak boleh tengkurap, ya, kemudian mematikan lampu dan sebelum tidur itu semua makanan ditutup, dan itu dahsyat sekali. Dan kita pernah mengadakan webinar mikrobiologi yang disampaikan oleh seorang dokter, itu ternyata konsep Islam itu dahsyat sekali. Dan ini diadopsi oleh orang-orang barat dalam pengimplementasian dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya kenapa lebih Islami? Ya karena yakin dengan kekuatan apa yang menjadi rujukan dan anjuran dan syariat Islam yang begitu luar biasa, pola hidup kita, dan itu diimplementasikan sangat luar biasa. Dan salah satunya adalah di saat kita lagi berpuasa di bulan suci Ramadan ini, cukup benar-benar ya makan di saat buka cukup sederhana. Kemudian yang kedua tidak banyak-banyak, kurma, kemudian air putih. Tapi kalau yang muda-muda itu selalu minum es, kemudian gorengan lagi, kalau nggak pakai gorengan kayaknya nggak sah di saat buka. Ya efeknya kepada kesehatan, karena mereka masih pada posisinya bagus semuanya, beberapa fungsi dan organnya, sehingga tidak terasa sekali. Kemudian ini juga di dalam ajaran mikrobiologi itu ini perlu diedukasi ini, dan ternyata betul dilarang tidur setelah subuh tuh konsep Islam yang begitu luar biasa. Makanya diupayakan dengan agenda lah, mau nganuin tanaman, syukur-syukur tilawah, atau ngerjain tugas atau apa. Dan ini harus diedukasi, ya, karena yang memang dari sisi kesehatan cukup sangat mempengaruhi dalam sisi kejiwaan. Dan hampir mayoritas dokter yang meyakini ini memang tidak memberikan kesehatan, ya. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Begitu juga tidur setelah sholat asar. Ada larangan, namun memang hadisnya dhaif. Man nama ba'dal asri
tulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang tidur setelah salat asar lalu akalnya dicuri. Makanya lihat, enak enggak tidur setelah salat asar? Memang agak beda ya. Maka janganlah sekali-kali ia mencela selain dirinya sendiri. Ini juga menjadi olahraga teratur, anjuran secara umum menjaga kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi. Kekuatan secara fisik, kekuatan secara akidah, kekuatan secara harta-harta ini memberikan sebuah konsep al-mu'minul qawi itu memang lebih dimuliakan dan lebih dicintai dari Allah. Makanya Rasul ini ya berkuda, kemudian memanah dan berenang memang sudah sangat menjadi bagian olahraga yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa permainan yang bukan sia-sia. Kullu syai'in laysa fihi dzikrullah fa huwa lahun wa la'ib illa arba. Ada permainan yang tidak sia-sia kecuali 4. Mula'abatur rajuli imra'atu, canda gurau suami istri itu diperbolehkan. Wa ta'dibur rajulu farasahu, kemudian berkuda. Wa masyuhu bainal ghardaini, berlari atau berjalan. Wa ta'limur rajulu as-sibaha, mengajarkan anak untuk berenang dan berlatih untuk selalu berenang. Dan ini menjadi pekerjaan yang kategori oleh Rasul memang menjadi bagian kesia-siaan. Kemudian termasuk masalah kesehatan pakaian di dalam Quran surat Al-Muddathir ayat yang keempat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ya, kesehatan pakaian itu memberikan noda-noda secara fisik dan jiwa dan hati pun secara maknawi dan secara fisik memang sudah harus selalu dibersihkan, termasuk masalah kebersihan hati. Kesehatan badan begitu pula tentang kesehatan badan, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk bersiwak, membersihkan mulut dan gigi dan mandi secara teratur dan rutin. Ini menjadi bagian cara kita untuk selalu membersihkan dan menjaga kebersihan kita. Ini ya, ada pendapat yang memakruhkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, di dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Wahtajju aidan bi hadisil mar'ah as-sauda fi sahihaini wa ghairihima allati atat ila an-nabi faqalat inni asra wa inni aqtashifu fa da'a lahu ilaih qala in syi'ta sabarti wa lakal jannah wa in syi'ta da'awta Allah ayyu'afika. Jika engkau mau maka bersabarlah dan bagimu surga, dan jika engkau mau aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Jadi ini konsep tawassul kalau dia masih hidup dan mendoakan dengan kebaikan beliau, apalagi untuk kesehatannya, itu diperbolehkan. Dan ini pendapat terkait tentang berobat. Makanya ini Bapak-bapak, ini memang ujian kita, sakit itu kan. Makanya mohon diperhatikan terkait tentang masalah keyakinan. Jangan sampai di saat kita sakit, keluarga kita malah, ya mohon maaf, terkadang dibawa dan dilarikan kepada jatuh kepada kesyirikan. Tuh, di sana ada ustadz, ada kiai, tapi bukan labeling itu, tapi tata cara dalam pengobatannya sesuai syariat atau tidak, atau malah dengan jambi-jambi, atau malah dengan mengundang ya kesyirikan-kesyirikan. Makanya nanti ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Itu menjadi catatan. Ya, dan di masyarakat di akar rumput itu cukup membaur sekali. Makanya perlu kehati-hatian. Jangan sampai orang tua kita, keluarga kita malah jatuh kepada kesyirikan, dan dengan kesyirikan itu kemudian di tengah itu Allah matikan. Itu yang membuat kita sedih. Ya, jangan sampai ini terjadi di tengah-tengah kita, terutama dalam masalah berobat. Perhatikan caranya, apakah sesuai dengan tuntunan syariat atau malah jatuh kepada pola-pola kesyirikan. Ya, cara pengobatannya. Dan ini Masya Allah banyak sekali di masyarakat. Terkadang mereka menggunakan para bangsa jin untuk melakukan itu semua.
Dan itu naudzubillah, summa naudzubillah. Saya punya teman alumni Al-Azhar itu tidak langsung, misalkan ada yang kesurupan, itu tidak langsung diruqyah. Justru malah ditanya dulu, ada gejala apa? Jangan-jangan ini hanya perasaan saja, atau jangan-jangan ini yang sering terjadi, Pak. Apa? Ada penyakit ain. Ini yang jarang dibahas. Ya, selalu kita nuduhnya sihir. Selalu tuduhannya adalah ini. Tapi ternyata ada ain hasad, ya. Secara ain hasad itu kita kena ain dari orang lain atau kitanya kena sendiri gitu. Terlalu menganggap dirinya paling hebat, paling bagus. Itu bisa jatuh, kena itu. Yang tadinya biasanya dia jadi mutiara, tiba-tiba, loh kok saya memblek, loh saya jadi turun. Nah, itu kena ain. Ya, penyakit di sisi hatinya. Makanya dalam bermedia sosial perlu kehati-hatian, termasuk anak-anak, ya, terkait tentang masalah ain. Berobatlah kalian semua karena sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Kemudian ini tadi sudah diawalkan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalau ada yang kena kesurupan ataupun yang lainnya, itu perlu, ya, terapinya adalah meyakini Allah yang menyembuhkan. Kemudian yang keduanya adalah mencoba secara ikhtiar memutus mata rantai. Makanya ini mohon maaf, terkadang kita nggak tahu pola kakek nenek yang sebelum-sebelumnya itu terkadang menyambung terus sampai ke bawah. Nah, itu kalau nanti ada pusaka-pusaka, termasuk di kaligrafi rumah. Terkadang versi kita itu seakan-akan kaligrafi, padahal itu jimat. Atau nanti kali-kali kita sampaikan beberapa materi-materi. Terkadang menurut kita itu adalah kaligrafi, ya sebatas hiasan. Tapi terkadang jimat. Dan kemarin waktu liburan yang kemarin saya ke Pekalongan, Masya Allah Ustaz, diskusi sama alumni Mesir. Justru klinik-kliniknya itu orang-orang jualan, orang-orang itu masih terasa sekali. Dan itu beliau mengamati dan meneliti, Masya Allah, ternyata begitu luar biasa. Dan ini bicara tentang masalah akidah. Ini penting untuk kita kuatkan bersama, ya. Termasuk masalah dalam kesehatan dan keberuntungan. Ini terkadang ya masih perlu diperbaiki masalah tadi. Keyakinan kita. Kemudian yang kedua, menggunakan pengobatan tidak haram. An Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima hurrima 'alaikum." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang ia haramkan atas kamu. Ya, kecuali pada posisi nanti dikuatkan dengan kondisi ad-daruratu tubihul mahdurat. Kalau kondisinya darurat, hanya obat itu, dan obat itu ternyata mengandung beberapa hal, dan dengan obat itu maka bisa jadi mengambil kaidah kondisi darurat. Itu diperbolehkan. Ya. Tariq bin Suhaid pernah bertanya, Rasulullah SAW bertanya tentang hukum khamr. Lantas Nabi menjawab, dilarang. Kata laki-laki itu kemudian, innama nasna'uha lid-dawa. Kami hanya pakai untuk berobat. Ini kondisinya seperti menjadikan khamr untuk obat. Maka jawaban Nabi selanjutnya, khamr itu bukan obat, tapi penyakit. Dalam Al-Quran, manfaatnya lebih sedikit dibandingkan bahayanya. Wallahu a'lam. Tapi menurut ini, membolehkan saat darurat itu sebagian kecil. Dalil yang dipakai ialah hadis Nabi yang sehubungan dengan perkenaan beliau untuk memakai sutra kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awam, yang justru karena penyakit yang derita oleh kedua orang tersebut, padahal memakai sutra pada dasarnya adalah terlarang dan diancam. Syarat yang harus perlu diperhatikan, pertama, terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat. Yang kedua, tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram itu. Adanya suatu pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat dipercaya. Makanya sekarang perlu juga Bapak-bapak. Kemarin nggak tahu di grup itu, Masya Allah, ya, dari kandungan obat kimia itu ternyata diambil dari enzim, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Makanya perlu kita diskusi terus bersama pakar dan ahli ilmu. Dan yang paling menarik adalah satu sisi dokter yang paham tibbun nabawi, satu sisi pakar tentang ya praktek-praktek yang selama ini berjalan, dan itu bisa comparing. Ada beberapa asatid yang bisa menguatkan itu semua. Dan ternyata Bapak, saya secara pribadi di keluarga dengan menguatkan tentang konsep masalah tibbun nabawi ya ala Nabi, ya saya sedikit-sedikit jarang menggunakan obat. Kalau lagi demam atau apa ya sudah, lebih baik lari ke klinik, kemudian bekam, kemudian minum madu, habatus sauda, zaitun, sudah. Itu. Tapi pada fase-fase tertentu yang tidak bisa ditangani, maka dibutuhkan juga untuk menggunakan kimia, tapi ya tadi kondisional sekali. Ya. Itu. Dan ini bicara tentang ya paradigma dan keyakinan memang. Kaidah ketiga, menggunakan pengobatan yang masuk akal. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa syaratnya sembuh dari penyakit haruslah berobat yang dapat diterima akal. Dan yakin akan manfaatnya obat itu serta adanya barakah kesembuhan yang dibuatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus benar-benar memahami bagaimana cara pengobatannya, atau malah tadi mengundang para bangsa jin untuk bisa menyembuhkan. Dan itu banyak sekali praktek-praktek yang mengandung itu semua. Karena memang dibagi, ada ru'yah syar'iyah, ada ru'yah syirkiyah. Dan na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan itu bukan orang awam, terkadang para artis, para pejabat, dan beberapa orang yang melakukan itu semua. Dan ini perlu menjaga kehati-hatian kita dalam masalah akidah kita di hadapan Allah. Yang lebih menyedihkan kalau nanti di saat prosesi-prosesi itu malah Allah matikan kita dalam posisi bukan iman, tapi dalam posisi melakukan kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berobat kepada dokter non-muslim dibolehkan. Berobat kepada Yahudi dan Nasrani dengan syarat benar-benar mampu di bidang kedokteran dan benar-benar dapat dipercaya. Ini diperbolehkan, ya. Laki-laki berobat ke dokter wanita dan sebaliknya. Tapi kalau dokter kandungan sejatinya cari yang perempuan, ya. Ini perlu menjadi adab, ya. Diperbolehkan jika tidak ada yang lainnya dan dengan memenuhi adab-adabnya serta dalam batasan-batasan yang diperlukan saja. Ini berobat dengan ruqyah, mantra dan jampi. Ruqyah itu ya mantra dan jampi. Cuma kan kalau ruqyah syariah pakai ayat-ayat Allah, Al-Quran, ruqyah syirkiyah dengan mantra-mantra atau jambi-jambi bim salabim atau mengundang para bangsa jin ataupun yang lainnya. Dan bangsa jin itu seperti dua, dia ada yang jahat, ada yang kafir, ada yang taat gitu. Diperbolehkan dengan syarat dari ayat Al-Quran dan lafaz zikir yang sudah dikenal dan dipahami bahasanya secara umum. Dan sekarang sudah ada tuntunannya, bahkan sudah dijadikan kutaib, buku kecil, ya. Yusra al-ilaj birraqi wal adiyah idza kanat mustamilatun ala dzikrillah. Diperbolehkan ruqyah dan cara jampinya, doanya itu dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan pengobatan dengan jimat dan semacamnya. Man alaqah tamimah fala atammallahu lahu wa man alaqa wada'ah fala auda'allahu lahu. Jadi ini nggak boleh memasang ya beberapa simbol-simbol pusaka-pusaka dan sebagainya. Jimat-jimat, klinik-klinik yang terkadang masih diyakini akan memberikan kebaikan dan kemaslahatan buat dirinya, buat kesehatan, buat keluarganya dan sebagainya. Jadi itu yang perlu dikuatkan oleh bapak-bapak sekalian, dan ini menjadi nasihat bersama. Mudah-mudahan kita benar-benar hati-hati di dalam masalah sakit, karena kalau sudah posisi sakit terkadang kita memang berharap ingin sembuh dan ingin segera sembuh, tapi disitulah ujian untuk menjadikan semua wasta'inu bis sabri wassalah, memohon pertolongan untuk selalu sabar di hadapan Allah. Dan tuntunannya sebagaimana Nabi Ayub diberikan banyak sekali penyakit, ya, kusta, kulit, borok dan sebagainya, tapi ternyata masih
terasa sekali kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh beliau dan masih sabar untuk menguatkan itu semua. Dan semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita untuk ibadah, amin, untuk selalu istiqamah dalam amal saleh, amin, dan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau diskusi dipersilahkan, kalau cukup ya dipersilahkan. Saya kembalikan kepada MC. Monggo.